وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh yang penuh berkah kita semua mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya subutul khair, tetapnya dalam kebaikan wa ziyadatul khair, dan senantiasa bertambah kebaikan kepada kita semua. Dan sebagaimana biasa kita awali dengan kajian ilmu ya, kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang ini ya, motivasi supaya melakukan umroh ya, panen pahala saat umroh. Nah tema bukunya seperti itu, bagaimana kita ketika umroh itu sangat banyak ya pahala yang diraup oleh kita semua. Nah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita di dunia itu tujuan yang mulia ya, bukan hanya sekedar kita makan, minum, atau bersenang-senang, tetapi tujuan utama penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengumpulkan perbekalan ya menuju kampung halaman kita, yaitu darul akhirah, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah bahwa kita di dunia ini tugas utama kita adalah beribadah, dan beribadah itu adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai Allah, yang diridhai Allah gitu ya, baik amalan yang sifatnya nampak ataupun amalan batin ya dalam hati kita. Nah ibadah itu adalah bekal utama kita menuju darul akhirah ya, menuju kampung akhirat. Oleh karenanya dalam hadis kan, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat akhirat dan senantiasa menyiapkan bekal untuk menyongsong kehidupan. Nah jadi dengan beribadah kepada Allah, nah mudah-mudahan ya kita semua semakin hari semakin bagus ya ibadah kita, baik ibadah lahir ataupun batin kita. Nah pernah Rasulullah ditanya ya, bahwa orang mukmin yang paling cerdas itu yang seperti apa? Aksaruhum zikran lil maut wa ahsanuhum isti'adadan lima ba'dah. Bahwa orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aksaruhum zikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum isti'adadan lima ba'dah, dan yang paling baik persiapannya untuk setelah kematian. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memahami hakikat kehidupan gitu. Jadi tidak terlena ya dengan indahnya dunia gitu ya, semangat mengejar kesenangan hidup yang abadi yaitu surga ya, yang merupakan kesuksesan yang sesungguhnya. Bahwa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha gitu ya, barang siapa yang dijauhkan 'anil nar, dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia sudah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia atau kesenangan kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kehidupan kita di dunia sebetulnya hanya antrian menunggu kematian ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya antrian menunggu kematian dan hanya sebentar. Bahwa Rasulullah bersabda, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia gitu ya, ma ana fid dunya illa karokib, aku di dunia itu hanyalah seperti seorang pengendara istadalla, yang berteduh tahta syajarah, di bawah pohon, summa roha, kemudian pergi, watarokaha, dan meninggalkannya. Jadi jangan sampai kita ya, keberadaan kita di dunia sangat tenggelam dengan berbagai kesenangannya gitu. Padahal kita itu, kalau kata Nabi, di dunia itu hanya seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan dunia. Jadi semua yang kita miliki sebetulnya tidak ada harganya di sisi Allah dan pasti akan kita tinggalkan.
Rasulullah SAW bersabda bahwa inna mat'am ibni Adam, sesungguhnya makanan anak Adam, masalan, akan dijadikan sebagai perumpamaan li dunia, untuk dunia, wa inna qazzahah, dan meskipun menghiasinya, wa mallahahu, dengan berbagai bumbu, dengan berbagai bumbu ya, baik bumbu dan berbagai garam gitu ya. Fangduru ila ma yasir, maka perhatikanlah toh akhirnya nanti akan menjadi kotoran. Nah, jadi di sini kita diingatkan jangan terlalu mengagungkan gitu ya kesenangan dunia dan kehidupan dunia, bahwa dalam hadisnya kita diingatkan sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan sebagai perumpamaan bagi dunia, meskipun ia menghiasinya dengan berbagai bumbu dan garam, maka perhatikan akhirnya jadi apa gitu, hanya akan menjadi kotoran saja gitu ya. Bahwa orang mukmin yang cerdas itu selalu fokus dengan tujuan penciptaan kita, bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi nggak banyak menoleh kanan kiri ya, tetap sabar, tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan betul-betul ya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sampai kapan gitu ya, sampai kematian datang gitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Nah, jadi makna yakin di sini adalah kematian ya. Menurut kesepakatan ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa al yakin di sana itu adalah kematian. Semua tafsir bersepakat seperti itu. Nah, di antara bentuk nikmat ya dan kasih sayang Allah, bahwa Allah menjadikan waktu bertingkat-tingkat keutamaannya ya, supaya kita termotivasi untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah dan mencari pahala ya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan redaksi yang sangat bagus ya ketika menyuruh untuk mengejar akhirat. Wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan yang surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, jadi bersegeralah. Nah, jadi sangat bagus sekali ya ketika Allah menyuruh kita untuk mengejar akhirat. Wasari'u ila magfirah, bersegera kepada ampunan Allah gitu ya. Nah, kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Fas'au ila zikrillah, bergegaslah kamu mengingat Allah. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah. Jadi kita perhatikan ya bagaimana redaksi yang Allah gunakan dalam perintah mengejar akhirat itu. Wasari'u, bersegeralah gitu ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kemudian fafirru ilallah, berlarilah gitu ya, bahwa kita itu harus bersegera gitu ya. Fas'au ila zikrillah. Nah, jadi bergegas gitu ya. Sangat berbeda dengan perintah untuk mencari dunia yang hanya menggunakan redaksi berjalanlah, famshu gitu ya. Bahwa waladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Waladzi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang menjadikan bumi zalulan, mudah ya bagi kamu. Famshu, maka berjalanlah, fi manakibiha, di segala penjurunya, wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nah, jadi kalau Allah menyuruh tentang akhirat itu fafirru ya, berlarilah, fas'au, bergegaslah, fastabiqu, berlomba-lombalah, wasari'u, bersegeralah gitu ya. Berbeda ketika Allah menyuruh kepada hal-hal yang sifatnya akhirat seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya dunia, famshu, berjalanlah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang disikapi dengan berlomba-lomba adalah akhirat. Adapun dunia maka secukupnya saja gitu. Jadi jadikan dunia itu hanya sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Nah, di antara waktu-waktu mulia dan musimnya kebaikan ya, bulan-bulan sekarang juga ya, mudah-mudahan kita masih berada ya di bulan Zulhijjah dan sebentar lagi Muharram gitu ya. Nah, di sini adalah waktu-waktu mulia ya, bulan-bulan Allah gitu ya, musim kebaikan,
yang mana seorang hamba harus semakin bersemangat, bastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Nah diantaranya bagus ya untuk menunaikan ibadah umroh. Nah jadi dalam paparan buku ini nanti akan dijelaskan amalan-amalan kebaikan dan pintu-pintu surga yang bisa dilakukan ketika menunaikan ibadah umroh di dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah ya. Nanti akan kita lihat. Nah yang pertama, amalan pertama adalah menunaikan ibadah umroh. Kita pelajari ya supaya kita lebih bersemangat lagi, bahwa umroh itu adalah ziarah ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah manasik tertentu. Para ulama sepakat bahwa ibadah umroh itu disyariatkan berdasarkan dalil-dalil ini ya. Perintah umroh itu atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Dalil dari sunnah ya banyak sekali, baik dari ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi ya tentang umroh ini, bahwa al umroh ilal umroh kafarah, umroh ke umroh berikutnya adalah sebagai pelebur dosa, lima bainahuma antara keduanya, wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah, tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga. Jadi Rasulullah pernah melaksanakan umroh sebanyak 4 kali ya selama berdua. Jadi umroh itu 4 kali, umroh ketika Hudaybiyah, umroh qadha, umroh Ji'ranah, dan umroh ketika haji wada. Para ulama juga sudah sepakat tentang disyariatkannya umroh, tidak ada perselisihan. Nah, dan ibadah umroh itu banyak sekali keutamaannya ya. Di antaranya tadi ya sebagai pelebur dosa, bahwa tentu saja dalam menjalani kehidupan ya kita banyak sekali dosa, dan untuk meleburkan itu diantaranya dengan umroh ya, bahwa kita semua adalah pendosa dan kita semua butuh untuk meleburkan dosa ya. Salah satu untuk meleburkan dosa itu adalah menunaikan ibadah umroh. Rasulullah bersabda, nih hadis sama tadi yang tadi ya, al umroh ilal umroh kafarah, bahwa dari umroh yang satu ke umroh itu adalah pelebur dosa, lima bainahuma diantara keduanya, wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, tidak ada pahala kecuali surga. Nah dan umroh juga bisa membuka pintu rezeki gitu ya. Jadi jangan dipikir wah umroh habis 35 juta misalnya, dihitung-hitung mending ini mending itu. Tidak boleh berhitung seperti itu ya, karena umroh itu adalah pembuka rezeki ya. Rasulullah bersabda bahwa tabi'u seringlah kalian, tabi'u bainal haji wal umroh, seringlah kalian umroh dan haji, fa innahuma, karena sesungguhnya umroh dan haji itu yanfiyanil faqra, bisa menghilangkan kemiskinan, wazunub, dan menghilangkan dosa, kama yanfil kir, sebagaimana pembakaran khobathal hadid, menghilangkan karat pada besi, wazahab, dan emas, wal fiddah, dan perak, walaisa lil hajjah al mabrurah, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, sawabun, pahalanya, ilal jannah, kecuali surga. Nah jadi Rasulullah juga menyuruh ya, tabi'u, ikutilah atau sering-seringlah bainal haji wal umroh ya, sering-seringlah melakukan haji dan umroh, karena keduanya haji dan umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan, bisa menghilangkan dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, menghilangkan karat pada emas dan perak, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kemudian menjadi tamu istimewa Allah, bahwa ketika kita umrah ya misalnya, kita adalah tamu istimewa Allah, bahwa al-hujjaj wal ummar, orang yang berhaji dan umrah, wafdullah, adalah tamu Allah atau rombongan atau tamu Allah. Al-hujjaj orang yang berhaji, wal ummar orang yang umrah, wafdullah adalah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, maka da'ahum, maka mereka itu diundang, kemudian fa'ajabuhu, dan mereka datang, sehingga saluhu ya, maka mohonlah atau berdoalah, fa'atahum, maka Allah akan kabulkan doa mereka gitu ya. Jadi ketika kita menjadi peserta umrah atau haji, kita adalah tamu yang begitu istimewa ya bagi Allah, bahwa al-hujjaj wal umar wafdullah, haji ya dan umrah itu adalah mereka tamu istimewa Allah ya. Da'ahum,
dia Allah mengajak mereka fa'ajabuhu, kemudian mereka memenuhi panggilannya ya, sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka mohon atau berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa mereka gitu ya. Nah, jadi saat-saat kita menjadi tamu istimewa Allah ya, kita banyak berdoa di sana sehingga Allah mengabulkan doa-doa. Kemudian umrah juga adalah jihadnya kaum perempuan gitu ya. Ternyata ada jihad tanpa pedang dan tanpa perang ya bagi perempuan, yaitu haji dan umrah. An Aisyah, hadis dari Aisyah, qalat, dia berkata bahwa qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, alan nisa jihadun, apakah wanita wajib berjihad? Qala na'am, Rasulullah bersabda, tentu saja iya gitu. Alaihinna jihadun, mereka wajib berjihad, la kita lafih, yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu apa? Al-hajj wal umrah, yaitu dengan haji dan umrah. Itu adalah jihadnya perempuan. Jadi bersemangatlah ya untuk melakukan ibadah umroh gitu ya. Setelah kita tahu keutamaan-keutamaannya, misalnya mudah-mudahan hati kita semua terpanggil dan termotivasi untuk bersering-sering ya melakukan ibadah umroh ini. Nah, kemudian memperbanyak ketika sudah di sana apa yang dilakukan. Yang pertama adalah memperbanyak tawaf. Nah, jadi berkeliling 7 kali ya di depan Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu termasuk ibadah mulia dan syiar Islam yang begitu agung, bahwa tawaf disyariatkan sejak awal dibangunnya Ka'bah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan tawaf ya, diantaranya adalah hadis riwayat Ahmad 4462 ya, hadis riwayat Tirmizi, dianggap hasan ya hadisnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Nah, dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, man tofa, barang siapa yang tawaf usbu'an 7 putaran, wa shalla raqatain, dan salat 2 rakaat, kana lahu ka'idli raqabah, pahalanya seperti memerdekakan budak atau hamba sahaya. Jadi barang siapa yang tawaf 7 putaran ya mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti memerdekakan hamba sahaya atau budak. Nabi bersabda bahwa ma rafa'a rajulun, tidaklah seorang melangkahkan kodaman ya kakinya, wala wada'aha ya, dan tidak juga meletakkannya, illa kutibat lahu asyru hasanat, kecuali ditulis baginya 10 kebaikan, wa huta anhu asyru sayyiat, dan dihapus 10 dosa, wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat 10 derajat. Nah, jadi dalam hadis lain juga, la yada'u qadaman wa la yarfa ukhra illa hattallahu anhu khati'ah wa kataba lahu biha hasanah. Tidaklah seseorang meletakkan kaki atau mengangkatnya kecuali Allah akan menghapus dosanya dan menulis pahala untuknya. Jadi ini ya luar biasa sekali pahala keutamaan tawaf ya, di samping membakar kalori ya, berputar-putar 7 kali, dan juga membakar kalori dosa ya, bahkan pahalanya besar di sisi Allah. Nah, itulah kenapa para ulama mengatakan bahwa amalan utama saat di Mekah adalah tawaf ya. Tentu saja amalan utama yang ketika di Mekah itu adalah tawaf, karena keutamannya dan karena tidak bisa dilakukan di tempat lain. Berbeda dengan ibadah lainnya, kalau sholat bisa di mana saja ya, berdoa bisa di mana saja, sedekah bisa di mana saja. Tetapi kalau tawaf hanya dilakukan di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram. Oleh karena itu, nah ini bagi jamaah umroh sangat disarankan ya untuk memperbanyak tawaf sunnah. Jadi setelah tawaf wajib 1 kali, maka tawaf sunnah ya sebisanya, misalnya setiap hari melakukan tawaf ya di depan Ka'bah, misalnya setiap jam berapa. Atau kalau bahkan teman saya itu tiap pagi sama sorenya juga ya, yang kuat itu. Nah, seperti itu, apalagi kalau dekat misalnya hotelnya dengan Masjidil Haram, nah itu bisa dilakukan beberapa kali misalnya dalam sehari juga. Nah, kemudian memperbanyak talbiyah. Nah, ketika kita berada sedang melakukan ibadah umrah ataupun haji ya, yaitu memperbanyak talbiyah. Di antara amalan utama saat umroh, tepatnya saat kondisi ihram, adalah
memperbanyak talbiyah dengan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, labbaik la innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mah, dan nikmat, laka wal mulk, bagimu ya, juga kerajaan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Nah, jadi ini ya talbiyah diperbanyak gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, ini ya harus banyak membaca talbiyah. Jadi zikir talbiyah ini sangat agung sekali dan syiar haji dan umroh. Jadi mengandung pesan tauhid ya, dan mengandung pesan penyucian jiwa. Hanya diucapkan oleh tamu-tamu Allah ya. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwa tidak ada seorang muslim yang bertalbiyah dan bertakbir kecuali akan diberi kabar gembira dengan surga, dan bahwasanya setiap batu serta pohon di samping kanan dan kirinya akan bertalbiyah juga. Maka hendaknya bagi jamaah ya untuk memperbanyak talbiyah. Semakin banyak talbiyah maka semakin tinggi kualitas umroh dan hajinya ya. Bagi pria dengan mengeraskan suara, kalau perempuan dengan suara lirih ya, hendaknya bertalbiyah dengan khusyuk, menanamkan dalam hati bahwa dia sedang menuju Allah gitu, dengan penuh keikhlasan gitu, dengan penuh rasa harap, rasa takut. Jadi jangan banyak tertawa-tertawa atau ngobrol gitu, atau main HP gitu ya. Nah, ini misalnya. Jadi hukum talbiyah itu adalah sunnah sebetulnya, bukan wajib. Adapun waktunya ketika umroh dimulai ya, sejak ihram di mikot hingga sampai mendekati Masjidil Haram. Nah, jadi setelah tadi ya, ketika umroh sejak ihram misalnya di mikot ya, misalnya setelah kita memakai, kalau laki-laki pakaian ihram, kalau perempuan mah biasa aja gitu ya. Ya, tapi sudah diniatkan itu adalah ihram di mikot. Nah, sehingga terus kita sejak ihram ya, sampai mendekati Masjidil Haram itu terus membaca talbiyah, jangan banyak ngobrol, jangan banyak misalnya scroll HP misalnya ya, tetapi memperbanyak talbiyah. Ada juga yang berpendapat sampai akan memulai tawaf di Ka'bah gitu ya, sebelum tawaf terus talbiyah gitu. Adapun kalau dalam haji, talbiyah itu dimulai sejak ihram sampai awal melempar Jumratul Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dan talbiyah lebih ditekankan lagi ketika selesai ihram, selesai sholat wajib, kemudian ketika naik kendaraan, pokoknya jangan lalai ya, misalnya pokoknya diisi dengan berbagai zikir, baik itu talbiyah gitu. Jadi ditekankan sekali, baik itu sesuai setelah ihram, setelah sholat wajib, ketika naik kendaraan. Nah, kemudian amalan berikutnya adalah sholat di Masjidil Haram, kemudian sholat di Masjid Nabawi, kemudian di Masjid Kuba ya. Nah, ini bahwa sholat itu termasuk ibadah agung yang sangat Allah cintai ya. Apalagi jika sholatnya dilakukan di tempat mulia yang punya keutamaan, punya keistimewaan khusus. Seperti 3 masjid ini ya, ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Kuba. Bahwa sholat fi masjidi, di masjidku, yaitu Masjid Nabawi ya, hadza khairun, ini adalah lebih utama, min alfi sholatin, daripada 1000 kali sholat, 1000 kali sholat fi masiwah, di luar Masjid Nabawi gitu ya, ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatu fi Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi sholatin, lebih utama dari 100.000 sholat fi masiwahu, di masjid selain Masjidil Haram. Subhanallah ya, kalau di Nabawi berarti 1000 ya pahalanya, itu 1000 kebaikan. Kalau di Masjidil Haram 100.000 gitu ya, 100.000. Nah, jadi apakah keutamaan ini khusus di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya saja, atau mencakup seluruh masjid yang ada di tanah haram? Nah, jadi ketika ditanyakan aslinya apakah keutamaan tadi ya yang 100.000 itu
khusus di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, atau mencakup seluruh masjid yang ada di tanah haram Mekah ya. Masalah ini ada berbeda pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan keutamaan tersebut hanya di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya saja gitu, yang 100.000 itu. Ini dikuatkan oleh Syekh Imam An-Nawawi, Ibnu Muflih, Syekh Ibnu Utsaimin dan sebagainya. Dan para ulama lainnya menguatkan bahwa keutamaan tersebut mencakup semua masjid di tanah haram gitu ya. Ini pendapat jumhur ulama, dipilih Ibnu Qayyim dan Lajnah Daimah. Penulis, nah di sini ya Ustadz lebih condong menguatkan pendapat pertama karena lebih kuat dan lebih aman ya. Oleh karenanya jadi pendapat pertama tadi adalah semua ya keutamaan tersebut hanya di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya ya, kalau yang pertama itu. Nah, jadi yang pahalanya 100.000 itu kalau kita sholatnya di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Nah, oleh karenanya sudah selayaknya ya bagi jamaah umroh untuk semangat sholat di Masjidil Haram, bukan di hotel kebanyakan sholatnya atau masjid lainnya gitu ya. Pokoknya upayakan di Masjidil Haram. Nah, kemudian Masjid Quba juga jangan lupa ya. Masjid Quba itu adalah masjid yang bersejarah dalam Islam ya. Masjid pertama kali didirikan. Jadi masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi ketika Nabi datang ke kota Madinah. Nah, jangan lupa gitu ya. Masjid ini memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah bersabda bahwa sholatun fi Masjid Quba, sholat di Masjid Quba ta'dilu umroh, sebanding dengan pahala umroh. Makanya Nabi setiap hari Sabtu gitu ya suka melakukan sholat di Masjid Quba. Nah, jadi ini karena keutamaannya bahwa sholatun fi Masjid Quba, sholat di Masjid Quba itu ta'dilu umroh, sebanding dengan pahala umroh. Jadi karena keutamaannya Nabi mendatangi Quba ya setiap Sabtu, baik dengan berkendaraan atau jalan kaki. Begitu juga ya sahabat Abdullah bin Umar, nah untuk melakukan sholat di Masjid Quba. Jadi para sahabat Nabi menaruh perhatian ya untuk sholat di Masjid Quba dan menganjurkan manusia sholat di sana gitu ya. Bahwa Umar bin Syabah meriwayatkan dalam Tarikh Madinah dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, aku mendengar ayahku berkata bahwa saya sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Lebih aku cintai daripada mendatangi Baitul Maqdis 2 kali. Seandainya mereka tahu keutamaan Masjid Quba, niscaya mereka akan mendatanginya dengan unta. Sa'ad bin Malik berkata, saya sholat di Masjid Quba lebih aku cintai daripada sholat di Masjid Ilya ya di Baitul Maqdis. Nah, jadi itu keutamaan Masjid Quba. Kemudian amalan yang kelima adalah minum air zam-zam gitu ya, sebanyak-banyaknya ketika di sana itu ya. Jadi ketika umroh sangat mudah untuk minum air zam-zam secara gratis ya, karena salah satu fasilitas yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi adalah minum air zam-zam secara gratis. Jadi perlu diketahui bahwa zam-zam itu adalah air yang spesial, yang memiliki barokah, memiliki keutamaan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan air zam-zam dapat disampaikan seperti ini, bahwa an Jabir, hadis dari Jabir, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu, bahwa air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan dengan jelas tentang khasiat air zam-zam dan keutamaannya yang tidak dimiliki oleh air lainnya gitu ya. Jadi minum air zam-zam itu tergantung pada niat peminumnya. Itu tadi ya, bahwa ma'u zam-zam lima syuribalahu. Jadi air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, misalnya ketika minum air zam-zam itu baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat gitu. Jadi barang siapa yang meminum air zam-zam dengan niat yang tulus, maka Allah akan mengabulkan doanya. Nah, jadi menyadari hal ini maka banyak para ulama ya yang minum air zam-zam dengan menghadirkan beragam niat, karena mereka tahu bahwa doa saat minum air zam-zam itu adalah mustajab, sangat dikabulkan ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, dan sudah banyak di antara mereka yang terkabulkan doanya bahkan tidak terhitung jumlahnya. Bahwa dari Ibnu Abbas ya, dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah SAW, khairu ma'i ala wajhil ardi ma'u zam-zam fihi ta'amu ta'am wa shifa'us saqmi, bahwa sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi ini adalah air zam-zam gitu.
di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit gitu. Ini jadi subhanallah ya, bahwa air zam-zam itu keutamaannya, zam-zam adalah air yang mengenyangkan. Nah, tadi bisa difungsikan sebagai makanan ya, yang mengenyangkan. Ini juga termasuk keberkahan air zam-zam ya. Jadi bisa seperti makanan, dapat mengenyangkan orang yang meminumnya. Nah, makanya berdoa dulu ya misalnya. Tergantung apa niatnya gitu ya air zam-zam itu. Kalau kita memohonnya dengan meminum air zam-zam itu ingin lebih didekatkan dengan Allah, atau ingin dengan minum air zam-zam itu untuk akhirat kita yang misalnya dimudahkan dalam sirat, dalam mizan. Kemudian boleh juga dengan sifatnya keduniaan ya. Atau kita minum air zam-zam itu, ya Allah, minum air zam-zam ingin dijadikan kaya, misalnya ingin diberikan kendaraan, ingin diberikan rumah yang nyaman, misalnya ingin diberikan kesehatan yang paripurna misalnya. Jadi minum air zam-zam itu tergantung dari niat orang yang meminumnya gitu ya, tetapi harus yakin juga gitu ya. Nah, kemudian air zam-zam itu merupakan obat penawar, dan ini adalah keajaiban lainnya yang sangat menakjubkan. Bahkan dari penyakit yang kronis yang para dokter ahli saja sudah lepas tangan ya, dikisahkan ada oleh Al-Azraqi bahwa ada seorang yang makan lalu ternyata ada jarum ya, sehingga tersendat di tenggorokan dan dia pun seakan-akan sudah mau mati gitu ya. Bayangkan mau makan ada jarum yang tersendat di tenggorokan. Kemudian dia minum air zam-zam dan akhirnya sembuh total. Nah, karena sangat yakin gitu ya. Kemudian banyak lagi kisah yang lain gitu ya. Di sini sampai Al-Qazwini berkata bahwa air zam-zam berkhasiat untuk semua penyakit apapun. Bahkan seandainya semua orang yang disembuhkan oleh para dokter dikumpulkan, niscaya tidak sampai melebihi separuh orang yang disembuhkan oleh Allah melalui zam-zam. Namun tentu saja semua ini dengan syarat niat yang tulus, bertawakal kepada Allah ya, bertawakal yang kuat. Bukan hanya sekedar coba-coba atau dengan keraguan dalam hati, karena Allah bersama orang-orang yang betul-betul bertawakal. Nah, kemudian satu lagi ya, amalan yang keenam adalah ziarah kubur Nabi ya, ziarah ke kuburan Nabi, ziarah ke kuburan Abu Bakar, Umar, kuburan Baqi ya, syuhada Uhud misalnya. Jadi ziarah kubur Nabi itu hukum disyariatkannya berdasarkan umum hadisnya menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Kan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu ya kami dilarang untuk ziarah kubur, fazuruha. Jadi pernah dilarang ziarah kubur oleh Nabi, tapi sekarang fazuruha, maka berziarahlah kalian ke kubur. Jadi perlu diketahui bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang sunnahnya ziarah kubur Nabi ya. Sebagian tidak ada sebagaimana tidak ada perselisihan di antara mereka ziarah kepada kuburan Nabi bukanlah termasuk perkara yang hukumnya wajib. Nah, jadi saat umroh kita dianjurkan untuk ziarah kubur, baik kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, Umar, kuburan Baqi, tempat dikuburkannya banyak para sahabat ya, istri Nabi, para ulama, kuburan syuhada Uhud di sana di Baqi. Adapun hikmah di balik syariat ziarah kubur ada dua macam. Yang pertama adalah bagi orang yang berziarah untuk mengingat kematian dan akhirat sekaligus menuai pahala ya. Hal ini mencakup ziarah ke kuburan muslim maupun kafir. Rasulullah bersabda bahwa inni nahaitukum an ziyaratul qabri. Sesungguhnya aku dulu melarang untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan berziarah itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Fazurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Berziarahlah ke kuburan karena ziarah kubur mengingatkan kematian. Dalam hadis di atas Nabi mengiringkan ya antara anjuran ziarah kubur dan hikmahnya yang indah. Di antara hikmah ziarah kubur adalah melaksanakan anjuran Nabi, mengikuti perbuatan beliau, kemudian mengambil ibrah ya dari keadaan mereka, mengingat kampung akhirat yang bekal nan abadi gitu ya, mengingatkan pada kematian yang pasti menjemput semua manusia, membuat manusia lebih zuhud terhadap dunia dan dunia yang fana ini ya, melembutkan hati yang keras dan lalai, berbuat baik dan mendoakan kebaikan kepada saudara kita yang seagama. Yang kedua adalah bagi mayit yang diziarahi ya,
yaitu untuk mendapatkan doa dari saudaranya muslim, khusus untuk ziarah kuburan muslim saja gitu. Anna Rasulullah athal maqbarah, bahwasanya Rasulullah athal maqbarah ya, beliau itu menuju ke kuburan. Faqala assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang mukmin, sesungguhnya kami juga akan berjumpa dengan kalian kalau Allah sudah menghendaki. Imam As-Sun'ani rahimahullah menyampaikan bahwa setelah membawakan hadis ziarah kubur, bahwa semua hadis ini menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah ziarah kubur, yaitu untuk mengambil pelajaran. Apabila ziarah kubur kosong dari hikmah, maka bukanlah ziarah yang diinginkan oleh syariat. Nah, mungkin itu dulu saja ya, ada 6 amalan yang mudah-mudahan kita diberikan hidayah atau taufik oleh Allah untuk dimampukan ya mengamalkan seluruh amalan-amalan yang barusan kita pelajari. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Jo Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan kepada kita semua yang mendengarkannya, mudahan ilmu ini bisa kita amalkan ketika kita insya Allah diberi kesempatan untuk umrah kembali ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Barakallahu fiik. Marilah umat fillah rahimakumullah, sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh. Kita sehat semuanya. Assalamualaikum.